Terima kasih sudah melihat video menggunakan ANIS atau aplikasi nilai siswa 2011. Untuk informasi pembelian silakan menghubungi 081938483780 atau silakan ke website kami di www.mitb.com. Ini adalah tampilan dari nilai siswa atau aplikasi nilai siswa yang digunakan untuk memproses nilai siswa pada SMK Negeri 2 Buduran di Sidoarjo. Cara penggunaan aplikasi ini adalah yang pertama, di sini terdapat menu penilaian untuk memasukkan semua data pelajaran. Data pelajaran ini terdapat pengkategorian yaitu normatif, adaptif, produktif, dan tambahan atau mulok. Jadi terdapat 3 kategori kriteria penilaian. Yang pertama adalah produktif, adaptif, normatif, dan tambahan. Di sini adalah data-data setiap mata pelajaran. Untuk menambahkannya tinggal klik tambah, kemudian isikan mata pelajaran. Pilih dulu kategorinya, kemudian masukkan mata pelajaran, kemudian simpan. Setelah semua data pelajaran dimasukkan, berikutnya adalah setting mata pelajaran. Setting mata pelajaran ini digunakan untuk pemilihan mata pelajaran yang akan diajarkan pada setiap tahun ajaran yang berjalan atau semester yang berjalan. Misalnya ini terdapat 10 administrasi perkantoran. Di sini terdapat 26 pelajaran dari 155 mata pelajaran untuk semua jurusan di SMK 2. Jadi tinggal dipilih dari kiri, kemudian diklik dipindah ke kanan, dan seterusnya untuk semua mata pelajaran. Di sini terdapat menu untuk lihat mata pelajaran. Kita bisa melihat mata pelajaran yang diajarkan pada semester genap tahun ajaran 2010-2011, kemudian pilih administrasi perkantoran. Di sini adalah data dari setiap mata pelajaran untuk administrasi perkantoran, baik yang kejuruan maupun non kejuruan. Kemudian bisa kita cetak. Seperti ini adalah data dari mapel yang diajarkan. Berikutnya setelah semua mata pelajaran, kemudian adalah input guru mata pelajaran. Di sini dimasukkan guru dari setiap mata pelajaran yang diajarkan. Dipilih dulu tahun ajarannya, kemudian semesternya, kemudian pilih mata pelajarannya. Di sini terdapat semua mata pelajaran. Tinggal memilih, kemudian kelasnya dipilih, kemudian gurunya dipindahkan ke kanan. Termasuk untuk guru yang tim teaching, kita bisa melakukan di input guru mata pelajaran. Kita bisa melihat datanya, dilihat guru mapel. Di sini terdapat 2010-2011 semester 6. Pelajarannya misalnya kita akan pilihkan untuk siklus akuntansi. Kita akan melihat dari akuntansi 2. Di sini terdapat guru mata pelajaran. Kemudian berikutnya adalah data standar kompetensi. Data standar kompetensi ini digunakan untuk memasukkan standar kompetensi yang diajarkan dari setiap mapel yang ada pada semester yang berjalan. Berikutnya terdapat data kompetensi dasar. Di sini bisa dimasukkan pilihan dari setiap mata pelajaran, kemudian standar kompetensi, kemudian kita bisa memilihkan kompetensi dasar yang diajarkan untuk setiap SK. Jadi KD apa saja yang diajarkan untuk setiap SK. Misalnya di sini terdapat bahasa Indonesia 1 semester 2, artinya bahasa Indonesia untuk kelas 1 semester 2, dan kompetensi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara tingkat semenjana. Kemudian di sini terdapat kode KD, kemudian KKM. Kita masukkan KKM di sini. Terdapat KKM-nya untuk setiap kompetensi dasar, dipilih kemudian dimasukkan di sini. Berikutnya adalah setting standar kompetensi. Ini digunakan untuk pemilihan standar kompetensi yang diajarkan pada setiap semester yang berjalan. Jadi semester genap, kemudian bisa kita pilih kelasnya. Di sini terdapat standar kompetensi. Jadi standar kompetensi yang akan kita gunakan pada tahun ajaran yang berlangsung dan semester yang berlangsung. Untuk melihatnya, kita bisa mencetak laporannya di sini melalui lihat pembagian SK. Kemudian berikutnya adalah setting kompetensi dasar. Kita bisa melihat kompetensi dasar apa saja yang digunakan pada tahun ajaran yang berjalan, pada semester yang berjalan, kemudian pada kelas yang kita pilih. Di sini dapat pilihan-pilihan pelajaran, kemudian di sini dapat pilihan standar kompetensi, kemudian ini adalah kompetensi dasar yang bisa kita pilih atau kita setting. Misalnya pada semester ini terdapat 10 kompetensi dasar, kemudian pada semester depan terdapat 5 kompetensi dasar. Jadi dalam 1 tahun terdapat 15 kompetensi dasar. Silakan sekolah membaginya sendiri sesuai dengan kompetensi dasar di sekolah yang bersangkutan. Berikutnya adalah
Setelah semua setting mata pelajaran, setting kompetensi dasar, setting standar kompetensi dijalankan, berikut adalah ekspor nilai. Di ekspor nilai kita tinggal memilihkan ekspor nilai 2010-2011, kemudian semester genap, kemudian pilih kelasnya, misalnya kelas 1 semester 2, kemudian pilih mata pelajarannya, ambil misalnya kewirausahaan. Ini adalah standar kompetensi untuk kewirausahaan. Berikutnya adalah generate nilai. Generate nilai seperti ini akan kita generate prosesnya. Untuk semua siswa akan di-generate seperti ini sampai selesai. Kemudian berikutnya adalah ekspor. Program sedang berjalan untuk mengeksporkan data yang akan diisi oleh guru. Oke, sudah selesai. Ini adalah data Excel yang dihasilkan oleh program. Di sini terdapat nama siswa pada sheet. Di sini terdapat data-data nama siswa sebanyak 35 siswa sesuai dengan jumlah siswanya. Di sini terdapat nilai, nama, wilujeng, kemudian NIS-nya, kemudian guru mata pelajarannya, kemudian kewirausahaan 1 semester 2, terus perkantoran. Kemudian di sini terdapat KKM-nya 71 untuk setiap KD-nya, kemudian berikutnya adalah KKM, kemudian nilai. Kolom nilai inilah yang diisi oleh guru-guru yang bersangkutan. Jadi data Excel ini dari kurikulum diberikan kepada koordinator mata pelajaran, kemudian koordinator mapel membagi kepada guru-guru mapel. Nah, guru-guru mapel inilah yang mengisi kolom nilai ini. Diisi, setelah diisi kemudian disimpan, kemudian dikembalikan lagi kepada koordinator mapel. Setelah koordinator mapel mengisi misalnya nilainya ini 80, kemudian ini nilai 87, kemudian ini 78, kemudian ini 90, seperti ini. Untuk semua siswa diisikan sama sesuai dengan nilai yang diperoleh siswa yang bersangkutan untuk semua siswa, mulai siswa absen 1 sampai absen sebanyak jumlah siswa pada kelas tersebut. Jadi Excel ini secara otomatis dibuat ketika kita melakukan proses ekspor di sini. Kemudian berikutnya adalah setelah nilai diisi oleh guru tadi, nilai Excel, kemudian nilai itu tersebut diimportkan. Tinggal mencari filenya, kemudian seperti ini, kemudian dipilih seperti ini, kemudian diimportkan semuanya. Setelah diimportkan, maka nilai tersebut akan tercetak di cetak rapot seperti ini. Genap semester 2, kemudian misalnya 11 RPL, kemudian dipilih misalnya IPA 2 semester 2. Ini terdapat seperti ini. Kemudian sebelum memproses rapot adalah cek KKM, apakah ada nilai yang di bawah KKM untuk setiap kompetensi dasar. Kemudian ada proses. Kemudian penilaian pelajaran pengecualian adalah menilai untuk mata pelajaran yang dikecualikan. Misalnya dalam satu kelas tidak semua siswa mengikuti mata pelajaran agama Islam, jadi ada sebagian siswa yang mengikuti agama Kristen, jadi sebagian siswa tersebut dikecualikan. Kemudian terdapat seni budaya, tidak semua siswa mengikuti seni musik, ada sebagian yang mengikuti seni tari dan seterusnya. Ini mengikuti penilaian rapot pengecualian. Setelah pembuatan rapot selesai, maka berikutnya adalah pencetakan. Di sini terdapat cetak KHS untuk mencetak nilai dari KHS siswa yang bersangkutan, misalnya genap, kemudian pilih mata pelajaran bahasa Indonesia 2, kemudian pilih kelas, misalnya pilih kelas RPL. Di sini terdapat siswa, ini untuk cetak KHS, bisa kita cetak seperti ini. Ini adalah hasil dari cetak KHS. Di sini terdapat nama siswa Ahmad Agus Salim, kemudian di sini terdapat KKM-nya 70. Angka yang diperoleh untuk mata pelajaran bahasa Indonesia semester 2 adalah 81, untuk nilai kompetensi dasarnya 83, 84, 81, 80 dan 80. Ini adalah cetak KHS yang bersangkutan. Jadi ini adalah proses pembuatan KHS. Yang tadi adalah proses pembuatan rapot. Jadi itu adalah program dari aplikasi nilai siswa. Sekali lagi, untuk informasi pembelian silakan menghubungi 081938883780 atau silakan konsultasi kami di www.mytb.com untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan atau informasi pembelian. Terima kasih.